Sama apa? Manusia. Kalian pernah dengar nggak atau pernah baca kalau manusia itu dulu berasal dari nenek moyang yang mirip seperti kera? Pernah. Kira-kira kenapa ya? Karena ciri genetiknya, Bu. Itu aja yang kita bahas ya di materi ini. Terus ibu punya gambar lagi. Ini gambar apa? Tidur. Di gambar itu kan ada jerapah yang mati. Kira-kira kenapa sih jerapahnya bisa mati? Yang perlu ya. Jadi ada yang bisa nebak nggak materi hari ini itu apa? Evolusi. Jadi sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian dari evolusi, dan peserta didik dapat membandingkan perbedaan antara teori Darwin dan juga teori Lamarck. Apa sih evolusi itu? Jadi evolusi ini adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang yang menghasilkan keanekaragaman spesies di bumi. Evolusi ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup masa kini berasal dari bentuk kehidupan sebelumnya yang lebih sederhana. Jadi terjawab ya kenapa pada gambar pertama tadi itu manusia bisa mirip sama kera, karena spesies manusia itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dia berkembang dan berubah secara perlahan dalam periode waktu yang sangat panjang melalui proses yang disebut evolusi. Sekarang Ibu akan kasih kalian video, kalian simak dan catat ya. Berikut ini adalah beberapa perbandingan. Pertama, mari kita bandingkan teori evolusi tersebut. Yang pertama, mari kita bandingkan teori evolusi Darwin dan teori evolusi Lamarck. Menurut Darwin, evolusi berlangsung karena adanya seleksi alam. Hanya individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang cocok dengan lingkungannya yang mampu bertahan hidup. Dan evolusi Lamarck, menurut Darwin, evolusi berlangsung karena adanya seleksi alam. Hanya individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang cocok dengan lingkungannya yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Individu-individu yang tidak mampu beradaptasi akan mati sebelum dapat berkembang biak. Kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak dapat diwariskan dari induk kepada keturunannya. Sebagai contoh, Darwin berpendapat panjangnya leher jerapah merupakan salah satu contoh seleksi alam. Pada awalnya, jerapah memiliki panjang leher yang bervariasi. Jerapah berleher panjang mampu menjangkau daun-daun yang ada di pucuk pohon untuk memakannya. Akibatnya, jerapah berleher panjang mampu hidup cukup lama untuk melakukan perkawinan. Nah, jerapah berleher panjang yang kawin dengan sesama jerapah berleher panjang akan menurunkan sifat atau ciri tersebut kepada keturunannya. Jerapah berleher pendek akan kekurangan pangan karena tidak mampu mencapai daun-daun yang tinggi. Akibatnya mereka mati atau terseleksi oleh alam sebelum mereka mampu melakukan perkawinan. Hal itu menyebabkan jumlah jerapah berleher pendek terus berkurang dan pada akhirnya hanya jerapah berleher panjang yang tersisa. Mereka itulah yang lolos seleksi alam karena cocok dengan keadaan lingkungannya. Sementara itu, menurut Lamarck, evolusi terjadi saat suatu organisme menggunakan suatu organ tubuh secara terus-menerus sehingga organ tubuh tersebut mengalami perubahan, atau dikenal sebagai hukum ius and disius, atau yang digunakan dan yang tidak digunakan. Bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat, sementara bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Perubahan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Lamarck menduga bahwa leher jerapah yang panjang merupakan akibat penarikan atau peragangan selama bertahun-tahun. Jerapah menarik lehernya untuk mencapai daun-daun pada pucuk pohon, sehingga leher itu tumbuh memanjang. Perubahan bentuk tubuh itu selanjutnya diwariskan kepada keturunannya. Namun, seperti halnya Darwin,
Lamarck juga percaya bahwa makhluk yang paling sesuai atau cocok yang akan bertahan hidup. Oke, itulah perbandingan antara T. Nah, itulah tadi video materinya. Ada yang bisa simpulkan nggak apa yang kalian dapat dari video tadi? Saya Ibu. Ya, Pak I, silakan. Jadi video tadi tentang evolusi menurut Darwin dan Lamarck. Dari evolusi menurut Darwin bahwa evolusi berlangsung karena seleksi alam, hanya individu yang sifatnya cocok dengan lingkungannya yang bertahan hidup. Terus dicontohkan dengan hewan jerapah. Menurut Darwin, leher jerapah yang panjang itu dikarenakan aktivitasnya yang memakan daun-daun di pucuk, sedangkan dengan jerapah yang lehernya itu pendek, dia tidak bisa makan, jadi kekurangan makan dan mati. Kemudian menurut Lamarck, seleksi alam terjadi pada saat organisme menggunakan organ tubuh terus-menerus. Contohnya tadi jerapah. Jadi menurut Lamarck, leher panjang dari jerapah itu disebabkan karena penarikan terus-menerus selama bertahun-tahun pada lehernya itu. Jadi lehernya itu memanjang. Iya, benar ya. Sama juga. Jadi benar ya, kalau menurut teori Lamarck itu, dia berpendapat bahwa evolusi ini terjadi karena pewarisan sifat yang diperoleh dari lingkungan. Contohnya kayak tadi tuh, dahulu semua jerapah berleher panjang, berleher pendek, namun akibat tertarik selama bertahun-tahun untuk meraih daun-daun di pucuk pohon, lehernya jerapah itu menjadi panjang, sehingga leher panjang jerapah ini diwariskan ke keturunannya. Kalau menurut Darwin, evolusi itu terjadi melalui seleksi alam, di mana makhluk hidup yang memiliki variasi yang menentukan akan bertahan hidup dan bereproduksi. Contohnya seperti tadi, leher jerapah itu ada yang panjang dan juga yang pendek. Kalau yang panjang kan dia bisa memakan yang daun yang tinggi di pucuk pohon, sedangkan yang pendek tidak, jadi dia mudah mati. Jadi itu materi hari ini. Ibu akan bagikan LKPD. Kalian silakan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya. Jadi yang kelompok 1 itu menjawab aktivitas 1. Terus yang kelompok 2 menjawab aktivitas 2 yang nomor pertama. Yang kelompok 3 menjawab yang aktivitas 2, ayo berpikir kritis. Udah selesai belum? Sudah. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjawab aktivitas kedua. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan menurut pandangan Lamarck dan pandangan Darwin? Jadi menurut Lamarck, evolusi terjadi karena makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sifat yang diperoleh selama hidup dan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan menurut teori Darwin, evolusi terjadi karena adanya variasi dalam populasi dan individu yang memiliki sifat paling sesuai dengan lingkungan akan bertahan hidup dari seleksi alam. Bener ya, tepuk tangan untuknya. Kelompok siapa lagi? Kelompok 1. Jadi perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar manusia dari kera jadi manusia kayak kita. Nah, berdasarkan gambar tersebut,
kaki. Kemudian berdasarkan jawaban sebelumnya, apa definisi evolusi menurut kami? Jadi evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap dari bentuk sederhana menjadi bentuk lebih kompleks untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Benar ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok 3 tadi itu kami menganalisis persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua teori tadi. Jadi yang pertama persamaannya itu keduanya sama-sama menjelaskan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah perbedaannya itu Lamarck berpendapat bahwa sifat yang diperoleh karena penggunaan organ akan diwariskan, sedangkan Darwin itu menekankan bahwa hanya individu dengan sifat bawaan yang paling sesuai dengan lingkungan yang akan bertahan dan mewariskan sifatnya. Benar ya? Sudah menjawab semua LKPD-nya, nanti Ibu akan kasih gift ya. Ibu mau kasih soal evaluasi dulu. Kalian scan ya. Ibu. Pengerjaannya karena cuma 5 soal, 2 menit cukup kali ya. Sudah selesai kan? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Ambil silahkan. Jadi evolusi adalah perubahan bertahap pada makhluk hidup dalam waktu yang lama untuk menghasilkan keanekaragaman spesies. Teori Lamarck menyebutkan bahwa sifat yang diperoleh dari lingkungan bisa diwariskan, sedangkan teori Darwin menjelaskan evolusi terjadi lewat seleksi alam. Sebelum itu, Ibu mau ngasih kartu refleksi pembelajaran hari ini. Kalian isi ya. Bisa.